Shalom, selamat pagi semuanya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa selalu pakai masker kemanapun pergi. Aku tadi habis jalan-jalan dan aku capek, tapi aku tetap pakai masker. Ya, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Pimpin dan sertai supaya kami dapat belajar kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi, Mas Farhan siapa? Shalom. Apa kabar semuanya? Kira-kira teman-teman bisa tetap semangat, tetap antusias untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Farhan mengajak teman-teman untuk nyanyi. Ya teman-teman, hari ini kita udah sama-sama bersuka cita, kita udah sama-sama menyanyikan satu pujian. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita review pelajaran minggu lalu. Pelajaran kita hari ini. Nah, kita hari ini mau belajar tentang baptisan lambang karya penyelamatan. Jadi tuh dengan kita melakukan baptisan, kita itu berarti udah terselamatkan. Jadi kalian pasti pernah lihat proses baptisan kan? Kan itu kalian diselam, terus kalian dibangkitkan. Nah, itu jadi kayak kalian tuh habis diselamatkan dari manusia yang lama, terus jadi kalian dibangkitkan kan menjadi manusia yang baru gitu. Nah, dari surat ini Rasul Petrus itu kayak kasih banyak nasihat supaya kita itu memiliki iman dan pengharapan dalam Yesus. Nah, kita sudah selesaikan untuk mereview pelajaran minggu lalu. Kiranya pelajaran minggu lalu bisa jadi kekuatan, bisa jadi pelajaran kita ingat dan kita juga melakukan setiap apa yang kita ajarkan, setiap apa yang kita pelajari pada hari ini, minggu kemarin, dan esok. Oke? Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita bersama-sama baca ayat Alkitab pada hari ini. Ya, shalom teman-teman. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai yang ke-40. Teman-teman, Pak Valen akan bersilih berganti membaca bersama kalian. Afan baca ayat yang genap dan teman-teman baca ayat yang ganjil ya. Kita mulai. Sida-sida dari Ethiopia.
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seorang domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya dalam kehinaannya. Berlangsunglah hukumnya, siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kita baca ayat yang 40 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya teman-teman, kita udah baca pelajaran pada hari ini. Dan kira-kira teman-teman tahu nggak nih apa yang udah kita baca? Ya kira-kira teman-teman udah bisa paham ya sedikit. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul, nah kita hari ini akan belajar masih sama tentang baptisan ya. Dan Kak Valen mau kasih tahu sedikit, baptisan itu berasal dari kata baptizo dalam bahasa Yunani. Dan tahu artinya? Ya kira-kira Kak Valen tahu nggak ya? Kak Valen tahu dong. Baptisan atau baptizo itu artinya adalah keluar dari air. Dan baptizo berasal dari bahasa Yunani. Betul sekali teman-teman. Baptisan itu memiliki lambang yang sangat luar biasa, memiliki makna yang sangat dalam. Dan dari akar katanya tadi, yaitu baptizo, keluar dari air, kita bisa memahami ya, sungguhnya baptisan itu yang benar itu apa sih? Ya, baptisan selam. Jadi teman-teman, dari akar katanya saja, dari asal katanya saja, baptizo, kita sudah bisa mengetahui sebenarnya baptisan itu apa. Jadi baptisan itu tidak main-main, baptisan itu memiliki makna yang sangat dalam. Jadi baptisan itu dicelupkan ke dalam air
dan dikeluarkan lagi dari air. Itu makna selanjutnya dari baptisan. Dan baptisan memiliki makna yaitu ketika kita masuk ke dalam air, itu artinya kita bersama-sama dengan dosa-dosa kita dikuburkan. Dan setelah itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus dan kehidupan yang baru dibangkitkan kembali untuk memulai hidup yang baru, untuk memulai kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi setelah dibaptiskan. Dan teman-teman, baptisan itu sebelum hari ini telah dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan baptisan apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tepat sekali teman-teman, baptisan selam. Tuhan Yesus juga dibaptis teman-teman dengan baptisan selam. Oleh karena itu, baptisan selam sudah menjadi satu hal yang sangat penting. Selain memiliki makna, juga telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menjadi teladan bagi kita bahwa baptisan yang benar adalah baptisan selam. Dan baptisan memiliki makna yaitu kita dikuburkan bersama-sama dengan dosa kita dan dibangkitkan kembali untuk memulai kehidupan yang baru. Dan teman-teman, kiranya kita bisa memahami pada hari ini bahwa sesungguhnya baptisan itu adalah diselam. Selain karena akar katanya baptiso yang ditenggelamkan dalam air, baptisan secara selam juga telah diteladani oleh Tuhan Yesus, sehingga kita pun harus meniru apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, yaitu baptisan selam. Teman-teman, hari ini kita juga belajar dari sida-sida Etiopia, yaitu cara baptisannya sama seperti Tuhan Yesus dan baptisan kita di selam. Ketika itu, teman-teman, kita melihat bahwa sesungguhnya baptisan itu yang paling benar, yang paling baik dan sesuai Alkitab adalah baptisan selam. Kita juga melihat hari ini dari pelajaran hari ini tentang kisah Filipus yang bertemu dengan sida-sida Etiopia. Sida-sida Etiopia itu dibaptiskan, bertemu dengan Filipus dan sida-sida Etiopia. Ketika kita melihat ayat Alkitab pada hari ini, mau dibaptiskan ketika mereka bertemu dengan air. Dan kita lihat di ayat yang 36 bagian B, lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangan jika aku dibaptis? Lalu Filipus menjawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Wah, luar biasa ya kisah hari ini tentang Filipus dengan sida-sida Etiopia yang dibaptiskan dengan cara baptisan di selam. Luar biasa. Kita mendapatkan satu contoh lagi nih, selain daripada Tuhan Yesus, sida-sida Etiopia juga dibaptiskan dengan cara di selam. Karena itu memiliki makna yang sangat dalam, teman-teman. Ya. Dan hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya selain daripada Tuhan Yesus dan sida-sida Etiopia, kita pun bisa dibaptiskan dengan cara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, dan juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, kira-kira teman-teman, di sini siapa yang belum dibaptis? Ya, jika teman-teman belum dibaptis, yuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Kalau ada yang ingin dibaptiskan,
bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu atau menghubungi Pak Pendeta Samuel. Dengan senang hati, semua akan menerima dan ada pelajaran khusus untuk teman-teman yang mau percaya dengan sungguh-sungguh. Dan pastinya sangat menarik. Kiranya teman-teman bisa percaya dengan sungguh-sungguh dan bisa mendeklarasikan, bisa menyatakan, bisa menyampaikan iman percayanya di depan banyak orang. Ya, hari ini kita telah selesai belajar kebenaran firman Tuhan, dan teman-teman, hari ini kita juga akan berdoa. Namun sebelumnya, Afal mengingatkan untuk persembahan jangan lupa ya, dan juga untuk tugas pada minggu ini. Ya, tugas, tenang. Tugasnya adalah sederhana. Teman-teman kembali membaca ayat pelajaran pada hari ini, dan teman-teman berpikir, jika sida-sida Ethiopia bisa dibaptiskan, mengapa kita tidak? Itu teman-teman ya. Dan marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau boleh menyertai dan memimpin kami, pimpin dan sertai kami, supaya Engkau yang terus ada dalam kehidupan kami, Engkau yang terus menaungi setiap langkah kehidupan kami, dan akhirnya Engkau yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, hari ini kami belajar tentang baptisan, dari makna katanya baptiso. Kami juga belajar tentang teladan Tuhan Yesus dan sida-sida Ethiopia. Dan kami juga mau belajar Tuhan bahwa melalui baptisan kami, saya, dan teman-teman semua yang di rumah bisa mendeklarasikan iman dengan dibaptiskan dan dengan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai aktivitas kami pada hari ini. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.